Seperti kita ketahui bahwa kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan besar dan sangat penuh dengan kejayaannya. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum kerajaan Sriwijaya berdiri, telah ada sebuah kerajaan yang lebih tua dari Sriwijaya, dan itu tercatat di dalam transkrip Tiongkok. Oke? Selamat datang teman-teman. Ketemu lagi di channel Misteri Sumatera. Hari ini kita akan bercerita tentang sebuah kerajaan yang telah ada sebelum kerajaan Sriwijaya berdiri. Kerajaan apakah itu? Kita akan ikuti sejarah selanjutnya. Kisah selanjutnya kita mulai dari perjalanan seorang biksu yang bernama Itising dari Tiongkok. Seperti diketahui di catatan sejarah bahwa di Bukit Siguntang ditemukan patung Arca Buddha yang sekarang ditempatkan di Museum Sriwijaya di Kota Palembang ini, di mana patung Arca Buddha ini berusia sangat tua. Diperkirakan di antara abad kedua dan abad ketiga ini sudah ada patung ini di India Selatan, dan di Sri Lanka juga sampai abad ke-6. Nah, artinya apa? Bukit Siguntang dulu itu tempat ibadah jauh sebelum kerajaan Sriwijaya berdiri, sesuai dengan usia patung Arca Buddha ini. Nah, disinilah kita menemukan sebuah catatan perjalanan seorang biksu dari Tiongkok yang bernama Itising menyatakan bahwa pada tahun 672 dia singgah ke Livosi. Dalam kurung ini artinya apa? Sriwijaya. Selama 6 bulan untuk memperdalam tata bahasa Sanskerta. Dari Sriwijaya, kemudian ia berlayar menuju Melayu dan tinggal di sana selama 6 bulan. Dan dari Melayu, Itising melanjutkan perjalanan menuju Nalanda, India Selatan, dengan menyinggahi Kedah di sepenanjung Malaka, Malaysia. Ingat, di tahun kunjungan Itising pertama ini, di tahun 672, kerajaan Sriwijaya belum berdiri, karena kerajaan Sriwijaya berdiri di tahun 682 Masehi. Artinya 10 tahun sesudah kedatangan biksu Tiongkok ini barulah berdiri kerajaan Sriwijaya. Oke, kami lanjutkan ya. Jauh sebelumnya, yakni pada tahun 644 dan 645 Masehi, tercatat dalam kitab sejarah dinasti Tang tentang kedatangan utusan dari Melayu di Tiongkok. Melayu di sini diidentifikasikan sebagai sebuah kerajaan di sekitar aliran Sungai Batanghari yang berpusat di Jambi. Nah, setelah Itising selesai mendalami agama Buddha di Nalanda, India Selatan, tepatnya 13 tahun dia di sana. Dalam perjalanan pulang menuju Kanton, Itising kembali singgah di Melayu pada tahun 685 Masehi. Jadi dia 13 tahun di Nalanda, dan dia menulis dalam catatan hariannya bahwa Melayu telah menjadi bagian dari Sriwijaya. Kesaksian Itising mengidentifikasikan bahwa Sriwijaya telah memperluas kekuasaannya ke wilayah Melayu. Prasasti Karangbrahi, sebuah prasasti persumpahan dari kerajaan Sriwijaya yang ditemukan di Merangin, cabang Sungai Batanghari, menunjukkan hubungan makna yang kuat dengan catatan Itising bahwa intervensi Sriwijaya ke Melayu. Jadi dari kisah-kisah sejarah ini kita bisa mengetahui bahwa ternyata kerajaan Melayu itu yang ada di aliran Sungai Batanghari itu ternyata lebih tua
dari kerajaan Sriwijaya. Karena sekali lagi kami ulangi, dalam catatan dinasti Tang 644-645 mereka pernah kedatangan utusan Melayu, sementara utusan dari Sriwijaya belum ada. Biarpun akhirnya kerajaan Melayu itu menjadi bawahan, ditaklukkan oleh kerajaan Sriwijaya. Seperti kita ketahui, kerajaan Sriwijaya itu berdiri tahun 682. Inilah sebuah kisah yang harus diketahui banyak pihak, dan itu tertulis dalam transkrip Tiongkok. Dan itu sangat tua dan itu diakui dunia. Begitulah kisah antara Melayu di Batanghari dan juga tentang kisah di kerajaan Sriwijaya. Jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa memang kerajaan Melayu di Jambi lebih tua, tapi dia ditaklukkan oleh Sriwijaya, sehingga tak heran bahwa pusat kerajaan Sriwijaya itu memang di Palembang. Jangan ada banyak pihak bahwa pusat kerajaan Sriwijaya itu di Jambi. Kisah Itising ini adalah bukti bahwa kerajaan Melayu di Sungai Batanghari itu dia lebih tua dari kerajaan Sriwijaya, dan begitu berdiri kerajaan Sriwijaya dia ditaklukkan dalam rentang waktu yang tidak lama. Karena Itising berada di India Selatan cuma 13 tahun. Pulang dia sudah berubah keadaan. Nah, dari sinilah kita bisa meyakinkan banyak pihak bahwa pusat kerajaan Sriwijaya itu nggak akan lari, tetap di Palembang. Catatan Itising adalah bukti yang susah dibantahkan. Kalau Anda tidak suka dengan kisah ini, Anda harus mencari bukti catatan Tiongkok juga ya, biar sebanding. Itulah sejarah. Inilah yang perlu disampaikan kepada banyak pihak, bahwa suka tidak suka bahwa pusat kerajaan Sriwijaya itu ya di Palembang. Di episode ini, sesudah episode ini kami akan ekspor habis tentang di manakah diperkirakan istana kerajaan Sriwijaya dulu. Karena kami perlu menyampaikan kisah awal ini supaya banyak pihak yang meragukan bahwa pusat kerajaan Sriwijaya itu di Palembang. Sekali lagi, jika Anda tidak setuju dengan kisah bahwa pusat kerajaan Sriwijaya itu ada di Palembang, tolong dicari catatan transkrip Tiongkok untuk mengimbangi kisah perjalanan Itising. Itu kalau membuat sebuah bantahan harus diimbangi bukti. Salam sukses.